kiri saya ini ada Bapak Ketua PBPI Bandar Lampung Pak ya, Pak Zurizal, dan juga sebagai Dewan Juri juga. Monggo untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Ayo mulai Pak Jai. Mari Pak Jai. Tak undang sampean iki. Ada saka palas ora ngomong. Rene Pak. Ojo mikir nang Facebook wae ramene to Pak. Kene Pak. Rene Pak. Nakon kene lho Pak. Jan. Pak Jai. Mas Banu dan rekan-rekan Mas. Ini yang ada kalau ditanyakan dari sekawan bonsai Pak. Dari kobal dan lain-lainnya. Oke siap. Mari merapat. Ini kami persilahkan langsung saja ya Pak untuk dari sekawan bonsai Pak untuk mewakili Pak. Monggo Pak. Pak, saya mau nanya, kalau untuk anting putri itu bagus gronan air atau media tanah? Terima kasih. Untuk Mas Metulen, Mas Edi tolong di skip pertanyaannya kita ini. Jadi intinya pertanyaannya untuk anting putri itu bagus di ground air atau di tanah gitu ya? Maksudnya itu yang tempat berair atau murni air Mas? Oh gitu Mas ya. Jadi potnya itu akarnya tembus ke air gitu maksudnya ya. Apa yang bagus langsung ke tanah semua total. Kita tampung dulu pertanyaan satu. Terima kasih Mas dari Sidomulyo. Mas Edi, pertanyaannya tadi anting putri Mas. Mas Edi tolong dicatat dari Sidomulyo anting putri ya. Untuk selanjutnya Mas. Selanjutnya dari Penta Boja monggo Mas Edi atau yang mewakili. Iya, ini nanti Mas. Ini dari Penta Boja dulu. Ya ini Mas Edi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Penta Boja ingin menanyakan sesuatu tentang bonsai. Yang saya ketahui itu ada hitungannya yang bagus untuk yang natural itu 5321. Itu bagaimana penjelasannya? Untuk itu saya mohon nanti untuk dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Edi. Mas Edi ini pertanyaannya untuk bonsai itu bahasanya itu ada rumusnya 5321 apa gimana itu Pak? Nanti dijelaskan Mas Edi. Satu lagi Mas, ayo satu lagi sebelum dijawab, nanti terlalu banyak ini. Dari mana Mas? Dari BBL ya, perwakilan bonsai yang kita. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf dari yang sangat pemula ini mau menanyakan untuk ground bahan bonsai Kimeng lebih baik di ground semi ground ataukah ground total? Artinya kalau semi ground itu kan dari pot akarnya diturunin ke bawah. Kalau ground total, kalau menurut Pak Juri baiknya seperti apa? Terima kasih. Salam dari BBRI. Ya ini untuk Mas Edi ini pertanyaannya beda-beda sedikit dengan Kimeng, cuman beda bahan tadi dengan pertanyaan pertama. Cuman biasanya kan melihat dari luar itu biasanya ada jenis-jenis tikus yang di ground akar sulurnya gitu Pak ya, yang di pot terus tembus ke akar sulurnya, itu bagusan yang seperti itu atau mungkin yang langsung di tanah gitu Mas ya, kira-kira seperti itu. Monggo Pak dijawab Pak. Pak Kun atau Pak Zurizal monggo untuk pertanyaan pertama atau mungkin kesemuanya lah. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Kalau yang terakhir di ground beringin tadi tikus itu kalau akarnya kurang, cuman batang, dahan, rantingannya sudah cukup, baru diturunin itu untuk membesarkan akar. Tapi kalau masih kecil semua, ya nanti kalau disulurin ke bawah akarnya gede, batangnya kecil-kecil tetap. Kalau umpamanya mami kita sulur ke bawah, akarnya gede, nanti maminya segini aja. Jadi kita lihat kondisi pohonnya. Kalau masih kecil
kecil untuk pembesaran harus dijual di tanah total. Tapi kalau kurang akarnya itu yang disulur supaya akarnya besar. Contohnya ada kita cangkok asam atau cangkok beringinnya juga lah. Itu yang batang besar ke atas sudah bisa, cuman kalau cangkok akarnya kecil pasti kita sulur ke bawah biar akarnya besar. Nah begitu juga anting putri, kalau di air nanti dia kurang sama yang di tanah, cepat yang di tanah. Iya. Jadi lihat kondisi pohonnya, apa yang mau kita laksanakan, mau kita lakuin. Kalau pohonnya memang sudah besar, yang kurang di akarnya itu disulur. Tapi kalau masih kecil ya digrond semua biar besar. Mungkin ditambahin lagi Mas Gun. Boleh. Terima kasih Pak Ijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangannya sampai semua yang sudah semangat sampai 300 berapa Mas? 309. Untuk panitia saya ucapkan selamat dulu. Untuk peserta yang 309 dari beberapa komunitas ya. Jadi saya pribadi mengapresiasi yang sangat baik. Mas bohong pos, tapi ada tapinya. Kalau bisa besok jangan dicampur kelas yang prospek sama yang jadi, biar nanti kita bandingin belajarnya jauh lebih enak, lebih bisa. Ini kan kalau bonsai jadi kumpul sama prospek, kita bandingin untuk belajar, bukan membandingkan antar pohon diadu, antar pohon tidak. Tapi untuk belajar bahwa oh kelas jadi itu syaratnya begini, kelas prospek itu seperti ini. Tentu di sini juga kita masih semuanya dalam tahap belajar. Jadi cuma tadi dari ketiga pertanyaan itu semuanya bertanya urusannya yang dibahas adalah teknik. Jadi mau di ground, mau di pot, mau digantung tanpa media itu hanya teknik. Nanti ada yang nanya pakai kawat atau enggak, mana yang lebih baik, itu dalam bonsai tidak dihitung. Sampai mau pakai kawat sama mau pakai kotoran kambing banyak, kita enggak melihat di sisi medianya. Tapi setiap bonsai wajib tampil dengan subur, karena kesuburan itu menjadi faktor pohon itu bisa dibentuk menjadi bonsai. Kalau pohonnya jenengan atau pohonnya bapak semua bagus tapi medianya nggak tepat juga percuma, karena salah satu syarat untuk bisa disebut bonsai syaratnya ada berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya sepeda. Ya Pak ya, di sekitar di belakang ya sepedanya. Don't forget to subscribe. Ya, sepedanya. Siap ya? Oh ya, panitia yang janji bukan saya. Ada, maksudnya syarat jadi bonsai itu yang pertama apa? Oke, berbatang keras. Kedua? Oke, berdaun kecil. Ketiga? Umur panjang. Oke. 4? Oh, itu pasti. Kalau nggak pasti nggak mungkin disebut bonsai. Bisa disebut. Ya. Terus. Belum. Ayo ada lagi. Akar tunjang. Karena dari akar tunjang pasti dia bisa menampilkan nanti mau kokoh atau enggak, itu terserah pembentukan. Tapi syarat kalau pohonnya berakar serabut, pasti dia tidak bisa jadi bonsai. Kalau berdaun kecil, itu syarat teknis. Ketika Kimo nggak bisa daun yang kecil, tapi kan boleh jadi bonsai. Menang nggak di pameran? Tetap bisa menang. Jadi kalau daun kecil itu diusahakan tampil pada kondisi daun yang kecil. Ketika pohon bodi, daunnya nggak bisa kecil, tetap seukuran telapak tangan. Tapi ketika tampil buat kontes boleh, boleh.
pruning. Tapi jangan lupa, di sini ada beberapa pohon yang sebenarnya secara teknis keliru. Dalam menampilkan kontes itu boleh gundul, tapi harus sudah ada bintik tanda kehidupan. Meskipun kita tahu pohon itu hidup, tapi kalau tanpa ada bintik itu sebenarnya bisa dis atau kurang nilainya, karena di situ tidak menunjukkan kehidupan. Meskipun kalau ditunggu 3 hari lagi keluar tunasnya, tapi saat penjurian itu menjadi syarat mutlak seperti yang dibilang Bapak tadi, pohon harus hidup. Cara menampilkan kehidupan dengan ada mata tunas, itu syarat mutlak, nggak bisa enggak, karena ketika bonsai dinilai itu adalah termasuk salah satunya adalah dia dengan daun. Dengan daun itu bukan berarti yang pruning nggak boleh. Dengan daun itu termasuk salah satunya adalah ada mata tunas yang nanti bakal menjadi daun. Itu untuk menciri pohon itu bahwa hidup. Jadi tentang yang dibilang dengan teknik drone akal suruh segala macam itu hanya teknik. Jadi bonsai tidak membahas pada tekniknya kalau di penjurian. Jadi mau pakai cara apapun dulu, maunya di ground atau enggak, termasuk kita enggak lama-lamaan bikin bonsai. Kita enggak tua-tuaan pohon secara nyata tuanya, karena pohon yang dinilai yang masuk dalam kriteria itu adalah apa? Kesan tua. Jadi enggak harus tua, kesan tua. Munculnya kesan tua dari apa? Ayo, yang punya nggak punya rokok ya? Ketahuan nggak ngerokok, saya ngerokok. Ayo sambil mikir. Ayo yang ngerokok. Yang mau ngerokok dulu, yang mau mikir. Santai loh mas, kamu divaksin aja loh. Jangan kejar. Untuk Mas Bowo Pos. Ya kalau untuk ketuk kesan tua itu tekstur, warna, anatomi. Jadi tekstur ada beberapa pohon ketika muda dia tetap bisa diciri secara mata, secara visual bahwa pohon ini muda atau tua. Untuk warna, untuk tekstur biasanya pohon-pohon yang memang benar-benar pada kondisi yang tua dia tetap muncul tekstur kesan tuanya. Untuk berikutnya adalah anatomi. Anatomi itu dia batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting sampai cucu ranting. Itu baru bisa disebut kesan tuanya muncul. Karena kalau istilahnya di bonsai itu ada bonsai remaja, dewasa, dan tua. Jadi untuk pembelajaran, makanya di PPBI kenapa dibagi 4 kelas: regional, madya, utama, bintang. Kalau yang prospek itu hanya haknya panitia lokal, boleh ada, boleh enggak kalau kelas prospek. Tapi kalau yang kelas nasional yang dia dapat sertifikat atau rapot itu adalah, kalau yang sertifikat adalah kelas regional, madya, utama, bintang, rapot dan sertifikat. Ada yang tahu tujuannya kelas 4 kelas itu untuk apa? Salah satunya untuk mencirikan kematangan proses satu pohon. Jadi untuk yang kelas regional itu kelas pembelajaran bahwa pohon itu masih tahap remaja, yang secara penilaian kematangan dan segala macam tetap terbatas pada kondisi remaja. Ketika dipelihara beberapa tahun atau dengan teknik yang baik, kesuburan yang baik, perawatan yang baik, dia bisa naik kelas ke
Madya. Syarat di Madya atau syarat di regional apa? Yang boleh atau yang nggak boleh? Regional itu masih boleh ada kawat di cabang, anak cabang sampai ujung. Kalau di Madya sudah mulai kurang, hanya di anak cabang. Di utama nggak boleh ada sedikit pun kawat. Tapi luka bekas pekerjaan trainer atau pemilik masih boleh ada. Tapi ketika di bintang, semuanya jejak harus hilang. Seperti yang disampaikan Pak Ijal di pembukaan tadi, kita belajarnya berjenjang. Dalam artian berjenjang itu dulu. Tahapnya regional kita penuhi, setelah memang mampu, kita naik ke Madya. Setelah mampu lagi, kita naik ke utama. Setelah mampu sekian tahun dipelihara, luka sudah nggak ada, bekas campur tangan itu baik kawat atau potongan juga sudah terkamuflase dengan baik, dia boleh naik ke bintang. Karena di bintang nggak ada angka untuk menilai. Karena pohon sudah perjalanan waktunya sudah dalam tahap penilaian. Paham? Siap, paham. Saya nggak paham. Ya jangan tegang banget lah, saya malah bingung ngomongnya kalau tegang. Iya lah, kayak mau divaksin yang tahap 3. Booster lah. Jadi yang ditanyakan mau anting putri, sebenarnya rumusan tepatnya kita nggak ada. Dalam artian rumusan tepat nggak ada. Itu semua tergantung pada cuaca atau sebenarnya gini mas. Pohon itu sangat tergantung dengan kelembapan daerah itu. Pupuk memegang peranan, tapi pupuk itu bisa netral dengan kadar air tertentu. Seperti di Sidoarjo tempat saya, kalau Sandiki dikasih kotoran kambing pasti daunnya kuning. Tapi kalau cuma pasir malang dengan dekastar atau pupuk yang strolilis, itu suburnya lebih. Tapi di daerah lain, ternyata pasir malang dengan dekastar itu nggak jalan. Jalannya dengan kotoran kambing. Jadi kalau masalah media, itu kita nggak bisa ngomong. Dalam arti nggak bisa ngomong karena tergantung kadar air atau cuaca daerah itu. Karena kalau daerahnya payau, kasih kotoran kambing pasti nggak jalan. Kenapa? Zat asamnya kambing itu netral dengan air yang ada mengandung garam. Garam itu bisa melunturkan apa saja. Unsur kimia itu bisa rontok karena garam. Makanya jangan macam-macam dengan garam. Kata orang tua dulu ada jin aja tebar garam, jinnya nggak ada. Sudah? Nggak nguing lagi? Kalau ada ular, tebar garam, ularnya pergi. Karena yaitu tadi senyawa garam itu mampu, jangankan ular, stainless saja rontok sama garam. Gitu. Jadi kimia itu sebenarnya kita itu kan apa ya? Kita itu latah, gampang latah. Ikut-ikutan ketika sekarang medsosnya rame, padahal daerahnya berbeda. Nanya, oh ya mas ini medianya ini gini. Di aplikasi di sini belum tentu cocok. Karena yaitu tadi kadar air itu berpengaruh penting. Seperti di saya, kalau ngomong anting putri di Sidoarjo nggak mungkin ada sama nanya. Yang punya anting putri bagus di Sidoarjo nggak mungkin ada, karena daunnya pasti kuning. Karena air tanahnya juga untuk nyiram juga kadar besinya tinggi. Mau dipakai pupuk apa aja nggak bisa. Air pump kaporitnya tinggi, karena daerah saya daerah industri. Dibuat nyiram anting putri juga tetap nggak jadi. Jadi ibaratnya kalau di tempat saya yang jenengan mau nanya, mas punya anting putri bagus, saya jamin seluruh kabupaten nggak ada yang punya.
karena itu bukan komoditas unggulan. Unggulannya apa? Santigi. Kalau sampean kepingin tahu santigi dari biji terus 3 atau 4 tahun jadi selengen, saya bisa ngomong. Karena di sana memang kita harus gini, maksudnya kita harus cerdas memilih komoditas. Jenengan bermain bonsai itu apa tujuannya? Ayo, jadi trainer yang bisa masuk pohonnya masuk kelas kontes, pedagang, kolektor. Kalau zaman ternyata ikut-ikutan seperti tadi yang dibilang Vietnam segala macam. Kalau Vietnam itu atau Thailand, kalau asumsi saya apa? Thailand itu biasanya gede-gede. Ayam masa kalau disebut ayam Bangkok itu gede. Wah, ini malah kecil. Daunnya malah mikro. Ini hanya komoditas semata. Ketika jenengan mau kembangkan, boleh. Bagus, terserah. Karena apa? Bagus atau enggak itu di tangan pemilik. Don't forget to subscribe. Bukan komoditas atau termasuk ketika masuk ke ranah kontes. Pak Ijal mungkin nanti bisa nambahin. Yang dinilai itu bukan jenisnya, tapi adalah bagaimana kita menyelesaikan pohon itu menjadi sesuatu yang layak untuk dinilai dalam kelas kontes. Mau saya singgung Vietnam, Thailand, Hong Kong, India segala macam, kita mengesampingkan itu. Jadi kita tidak pernah melihat jenis atau Pak, pohon saya ini 25 tahun dari bapak saya dulu nanam, kok nggak dapat bendera? Ya saya juga susah, wong KTP-nya nggak bunyi 25 tahun. Ketika kepingin menunjukkan 25 tahunnya, nggak perlu KTP. Ranting, anak ranting, cucu ranting, rapet, nggak perlu sama ngomong 25 tahun, 20 tahun, saya sudah bisa perkirakan. Bukan karena saya dukun, tapi untuk menempuh tahapan-tahapan itu kurang lebih kita berpikir pola pikirnya pasti sama. Ada yang bisa ngitung jadinya kimung sampai kelas kontes dari bahan? Ayo, tebak-tebakan. Iya, nggak mau divaksin. Kalau yang sini berani vaksin, kalau yang sana nggak berani vaksin. Yang tahu. Semua bonsai itu lama intinya, nggak ada yang cepet. Bikin semol, contoh anting putri yang di depan yang eksibisi ini, coba yang lainnya pun, apa yang punya ditanya berapa tahun bikinnya? Karena bonsai itu memang identik dengan lama. Kalau di Jepang itu umur panjang. Jadi kalau kepingin umurnya panjang, bonsai. Selain meninggal kena COVID ya. Kalau cuma penggemar selain kena pandemi ya, rata-rata berumur panjang. Karena dia punya angen-angen, punya planning, punya konsep kerja yang jelas. Kalau konsep kerjanya nggak jelas, ya pasti seperti saya. Temen dateng, Mas kok gini pohonnya? Iya ya Bu, kurang pendek kok ya Mas. Oh iya pendekin, pendek. Nanti Pak Ijal datang juga gitu. Kok pendek Mas? Ini kan harusnya kurang lagi. Oh iya Pak. Teman keempat kelima datang tinggal bonggol. Ngomongnya loh, kok tepat ya saya ya? Kok bener? Ya karena saya dulu juga ngalami begitu Mas. Jadi gini, ketika kita berbonsai itu, jenengan harus meningkatkan ilmu jenengan. Karena pemain bonsai itu adalah orang-orang yang cerdas. Saman jangan jadi plagiat, jangan jadi peniru. Ketika contoh lagi di sebelah di rumah saya santiki nggak hidup, nggak subur, pindah RT subur makmur, airnya sama padahal. Ini sekedar contoh, berarti kita harus cerdas memilih komoditas. Kalau di saya, rumah saya itu di dalam gang. Kanan kiri tetangga saya itu rumahnya tingkat semua, cuma saya nggak tingkat. Itu halaman saya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore kena panas. Tapi angin kurang. Santigi saya taruh itu nggak sampai 3 bulan, daunnya cuma di ujung. Karena sirkulasi anginnya kurang. Tapi di tetangga saya yang los dekat jalan raya
subur makmur, beda RT. Jadi kalau kita mau main bonsai, kita mainkan cerdas. Dalam artian cerdas, kita harus milih komoditas. Kita harus memperkaya bentuk ilmu tentang bentuk bonsai. Kalau saya sebutkan gaya bonsai itu ada berapa? Yuk, sepedanya belum ya mas? Belum? Masih banyak. Oh masih banyak? Oh ya masih banyak, ayo. Tadi sepedanya masih disimpan, nanti ada lagi. Apa saja kalau 5? Berapa? Oh istrinya yang 3. Oh istri. Ayo kalau 5 apa saja? Formal itu apa? Negeri dan swasta gitu ya? Oh ya, nah kalau tegak lurus iya, kalau formal kayak informal itu kayak sekolah negeri sama swasta saja. Tegak lurus. Kedua? Oke, ketiga? Tegak berliku. Jadi tegak berliku, slanting atau miring, rebah, menggantung. Ada yang bisa nambah? Kalau ada yang bisa nambah, saya kasih bonus motor. Loh bener ini. Ada yang bisa nambah nggak dari 5 gaya dasar itu? Tegak, lurus atau cokan, tegak berliku, miring atau slanting, rebah, menggantung. Ada yang bisa nambah? Don't forget to subscribe. Hah? Semi itu bisa ditempuh dari rebah. Menggantung itu masuknya kalau menjuntai. Ada yang bisa nambah? Hadiahnya motor ini beneran. Saya kan ngomong pakai ini nih, nggak iklan loh ya, nggak iklan. Ada lagi? Nggak ada. Memang pohon di atas bumi ini mau mulai kutub utara sampai kutub selatan, mulai Afrika sampai Australia, itu memang pohon itu tegak, berliku, miring, rebah, menggantung. Nggak ada jenis gaya lain selain itu, nggak ada. Seorang profesor juga suruh keluarin itunya tetap nggak ada. Tahu kenapa? Karena di antara pohon itu adalah bentuk berdirinya pohon. Baik dia tegak lurus, berliku dengan liukan, miring, rebah, menggantung. Gayanya cuma itu, nggak ada lagi. Tapi kalau akhirnya ada yang tegak 2 pohon, boleh. Ya, tapi kan tetap tegak, meskipun 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon, 5 pohon, tetap tegak. Berliku, ya berliku bisa 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon, tetap. Miring juga begitu, rebah juga begitu, menggantung juga begitu. Dari yang saya omongin ada pertanyaan? Ayo, mumpung sebelum saya minum loh. Ya, minum dulu. Kalau yang formal dan informal itu gimana? Masuk nggak? Saya minum dulu boleh ya? Boleh ya? Boleh loh ya? Itu hanya, kalau boleh saya jawab, itu hanya istilah. Karena yang membuat statement itu tidak atau kurang paham memahami yang itu tadi. Untuk mempermudah, seperti ketika saya atau jenengan pertama belajar bonsai, selalu kan yang diomongin cabang pertama harus sekian. Mungkin mengajukan 5, 3, 2, 1 tadi. Itu sebenarnya bukan ilmu bonsai. Nggak ada ilmu bonsai seperti itu. Jadi yang sepertiga dari pohon itu adalah cabang pertama. Larinya kemana cabang pertama itu? Ke kiri atau ke kanan? Kalau yang dipelajari dulu oleh orang tua adalah sepertiga tinggi pohon, itu larinya harus ke kanan. Kenapa harus ke kanan? Betul.
karena baik. Sebelah kanan itu memang hal yang baik. Terus cabang kedua Kiri. ke kiri. Kenapa ke kiri? Imbang. Belum tentu imbang. Ayo, belum tentu imbang loh. Kan kalau bentuk bonsai kita berandai-andai itu kan bisa simetris atau asimetris. Sebenarnya kalau boleh saya pangkas, itu adalah filosofi Jepang tentang nilai-nilai spiritual. Jadi bukan nilai bonsainya itu sendiri. Ketika bonsai itu cabang pertama, sepertiganya harus ke kanan, apa? Kode spiritualnya. Sepertiga hidupnya manusia itu untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Sepertiga berikutnya kenapa ke kiri? Karena dia harus berhubungan dengan alam. Hidupnya kita sepertiga dari napas kita itu untuk alam. Ketika kita melek, ini untuk alam. Sepertiganya lagi yang pertama itu untuk manusia. Sesama kita berinteraksi ini dari sepertiga hidup saya secara keseluruhan total. Selanjutnya adalah mahkota, hubungannya manusia dengan Tuhan. Di antara kita yang ke gereja ataupun yang muslim, itu kalau di total ibadah kita itu hanya sepertiga dari napas kita setiap hari. Itu filosofi, hanya filosofi. Itu nilai-nilainya orang Jepang, jadi bukan orang Indonesia. Makanya kita sekarang di mana-mana lagi yang seperti Pak Ijal tadi sampaikan, kita ini sedang membangun konsep bonsai yang sesuai dengan budaya. Karena Indonesia saat ini belum menjadikan bonsai itu budaya. Kenapa? Karena kita masih belum merata ilmu bonsainya. Kalau kita nanti dari jenengan semua ini nanti hadir menjadi pemain bonsai yang profesional, mohon maaf dan seru kalau mungkin sakit hati ya, jenengan datang ke pameran itu tidak dengan sandal jepit. Kenapa yuk? Karena di sana itu sejelek apapun karya di dalam itu adalah karya seni yang jujur, karya seni yang asli keluar dari kemampuan si pembuatnya. Itu murni dari curahan hatinya. Ketika bonsainya dianggap jelek, nggak dapat bendera atau dapat bendera pun, itu adalah karya seni. Bagi sebagian orang, karya seni itu harus dihargai. Dalam arti kita sesama menghargai si pembuatnya. Makanya kenapa dulu kalau kita pernah dengar atau teman-teman bertukar ilmu, bonsai itu selalu dibuat mahkotanya condong ke depan. Karena yaitu tadi Jepang kepingin memberi penghormatan terhadap karya seni, dan pohon itu juga sebagai karya seni juga harus memberi penghormatan pada yang penonton atau manusianya, sama-sama condong ke depan. Suatu saat pasti kita hadir pada kondisi pameran, kita akan menghargai acara pamerannya. Tapi itu sekarang masih nggak masalah karena kita sedang belajar, sedang menyusun itu menjadi sebuah perjalanan hidup yang akan menjadi budaya. Nantinya kalau kita sama-sama pemain bonsai, kalau kita lihat yang di luar negeri itu datangnya pakai baju internasional, jas, atau pakai baju yang pakai dasi, atau dia pakai baju tradisional. Karena itu semua adalah aspek seni netral, ya pakai jas. Seni tradisionalnya pakai baju adat. Seperti yang kalau kita di Bali, teman-teman kalau di Bali ketika pembukaan pameran semua dengan baju adat. Meskipun kaos tapi dia pakai kain, pakai ikat kepala, ya udeng itu. Itu mereka sedang menyusun itu menjadi sebuah acara yang bahwa itu menjadi budaya. Teman-teman Bali sudah menyusun
membaurkan seni bonsai yang bukan seni Indonesia menjadi seni yang berbau Indonesia, khususnya yang Bali. Kita sedang belajar untuk itu ya Pak Indra ya. Suatu saat kita akan dengan pencapaian ilmu yang baik kita akan mengarah ke sana. Ada pertanyaan lagi tentang apapun? Kalau saya nggak bisa jawab ada Pak Ijal, beres. Saya punya backing. Nanya Mas? Odot lagi ya, ayo. Mari kita saksikan ramai-ramai aksinya Mbak Kun untuk menggarap apa itu bahan Mas? Sinansis Mas ya? Sama Pak ini kalau mau menambahkan Mas? Saya nambahin dikit. Iya Pak, ada. Jadi saya dengar dari mana Mas Wawan? Mas Wawan Kubrek, Mas Wawan Kubrek. Mas Wawan, katanya bahwa Bapak kalau mau jemur ini nilai nggak mau nampilin, betul tak? Nah, nah jangan takut kalau dinilai. Justru kalau dinilai kita tahu kelemahan pohon kita apa, kelebihan pohon kita apa. Nah ini yang utama dulu gitu. Kalau kita nggak tahu ya repot, ya pohonnya jagoan di rumah sendiri, hebat bagus di tempat kita sendiri. Nah begitu tampil kondisinya nggak sesuai, nanti kita kalah sama teman-teman atau komunitas yang lain. Yang lain itu kemana-mana, ke Palembang datang, ke Tangerang datang, ke Sidoarjo datang, ke Bali datang, semua datang. Cuman memang penilaian ini sekarang nanti mau dikoreksi. Sekarang ini masih 4 kolom semua, dari regional sampai utama masih 4 kolom. Di bintang aja yang nggak ada kolomnya, nggak ada nilainya. Jadi sudah apresiasi, sudah dilihat kalau di bintang dia dengan realita alamnya sudah mendekati, dan campur tangan manusianya sudah nggak ada. Bukan nggak ada dalam artian nggak ada, minimal sudah lama-lama hilang. Nanti dia sampai dengan jati diri bonsai Indonesia-nya itu ada masterpiece-nya nanti. Itu juga melalui beberapa tahap. Nah kalau yang di regional itu 4 kolom. 4 kolom itu penampilan bonsainya. Udah itu gerak dasarnya, udah itu keserasiannya, kematangannya. Nah dari regional sampai utama masih begitu sekarang, tapi ini sedang dibuat kemarin di Sragen, di Munas itu penyempurnaan. Jadi nanti ke depannya di regional itu 4 kolom, nanti di Madia 3 kolom, di utama 2 kolom. Terus di bintang sudah nggak pakai kolom lagi, nggak pakai nilai. Nah itulah. Tapi untuk mencapai ke sana kita ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Nggak bisa bonsai yang dari rumah kita langsung ini saya mau ikut di bintang. Ya nanti ditolak sama panitianya, karena dia harus melalui beberapa proses dan tahapan. Saya tambahin itu dulu aja, nanti kalau yang untuk penilaian kecil kita bisa ngobrol lagi, kita manfaatin waktunya. Saya kembalikan ke Mas, ada tambahan tadi? Saya kembali ke pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah menambahkan sedikit. Ya, terima kasih untuk antusias semua rekan-rekan komunitas yang sudah mau bertanya dan mendengarkan penjelasan dari Pak Rizal dan Pak Kun. Dan sekaranglah saatnya kita saksikan aksinya. Di mana Mas? Pak rekan-rekan panitia. Oh, di sebelah sesi presentasi. Untuk angkarnya ya, depan mau ke dulu ya, kita biar panas ya, kita bisa berapa ini kalau nanti Mas, nanti geser kono Mas,